Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat 2 pekan lalu, Presiden Joko Widodo memberi isyarat kepada Presiden Barack Obama bahwa Indonesia akan bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP). Di tengah globalisasi ekonomi, bergabungnya Indonesia ke TPP jelas tidak bisa dihindari. Iya, cepat atau lambat Indonesia harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan negara-negara kuat di TPP seperti Amerika Serikat dan Jepang. Berikut pandangan ekonom Mohtar Yadi, Chairman and Founder Lipo Group seputar rencana masuknya Indonesia ke TPP dalam DBS to the point. Katakan kalau kita sekarang dengan ikut di dalam PTT ini, berarti kita menghadapi 3 macam kompetitor. Kalau free trade ada 3 macam kompetitor, apa aja Pak? Satu adalah kita harus compete dengan negara-negara di dalam PTT yang kuat, seperti Amerika. Dan itu adalah Amerika, Jepang, Australia dan sebagainya. Karena kita sudah masuk ke dalam PTT, TPP, jadi kita harus compete sama negara-negara yang non-TPP. Nah, ini kita menghadapi 3 ini. Nah, di sini, yang non-TPP compete dengan non-TPP ini Tiongkok termasuk? Ya, termasuk Tiongkok ini. Nah, di sini saya ingin point out itu adalah, kalau katakan garment, 70% bahan itu adalah cotton, kita impor. 30% polyester fiber kita impor. Kita sekarang yang bisa compete sama orang lain adalah buruh kita itu lebih murah dari yang lain. Tetapi buruh kita lebih murah dari yang lain. Tetapi kalau TPP masuk, upah buruh kita harus ikuti negara yang maju. Amerika dong. Amerika. Wow. And then keunggulan kita itu di mana? Pertanyaan saya itu adalah sampai seberapa jauh bahwa kita sudah mempersiapkan diri untuk meningkatkan upah buruh yang begitu tinggi. Dan kedua adalah kalau kita sudah masuk TPP, segala keadaan kita sini environmental friendly ini juga harus mengikuti standar daripada Amerika. Negara maju. Nah, itu juga mahal itu. Artinya begini Pak Mohtar, kalau mendengar penjelasan Pak Mohtar ini sebetulnya tidak gampang untuk segera serta-merta kita bilang kita masuk. Ya. Harus dipertimbangkan matang-matang, bukan? Betul. Nah, sekarang kedua, kalau kita masuk ke dalam TPP, berarti dokter dari Singapura, konsultan, accountant dari Singapura, industri and services tadi itu ya? Ya, dia semua boleh masuk di sini. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang kayak gini? Sudah siapkah kita? Ini. Tetapi pertanyaan kan selalu begini Pak Mohtar, kita tidak bisa menghindari ini karena globalisasi itu, Pak Mohtar bilang world is flat. Ya, gimana? Nah, yang saya ingin kemukakan di sini ini adalah TPP. Kalau menurut saya ini ada berupa suatu tren dunia yang sooner or later you akan menghadapi masalah ini. You suka tak suka, ini akan terjadi. Jadi tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Jadi kalau Presiden Jokowi mengatakan masuk adalah suatu visi yang benar itu. Nah, di sini dengan adanya visi ini, saya yakin Presiden kita itu juga tahu bahwa tantangannya itu juga berat. Tantangannya berat. Visinya benar, tapi tantangannya berat. Berat. Pertanyaan awam saya, ini kan Pak Mohtar sudah jelaskan kepada saya, ini adalah abad faktor Tiongkok. Kalau awam saya mengatakan, saya berteman dengan Tiongkok, sementara TPP kan Tiongkok excluded. Yang begini, apa pilihan seperti ini, dilemanya kan ada kan? Suatu analisa saya itu adalah dunia ini yang dinamakan flat. Sooner or later adalah perlu masuk ke dalam satu era adalah yang free, yang saling menunjang ini. Yang penting itu adalah kita tahu trennya ini, kita harus tahu bahwa ini tidak gampang. Ini adalah sangat berat bagi bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, saya ingin sarankan adalah marilah kita sama-sama mesti serius menghadapi soal ini. Sebagai contoh misalnya, saya ambil yang paling gampang. Saya sekarang sedang giat membangun rumah sakit. Tetapi kalau Indonesia masuk ke dalam TPP. Nah, bagaimana saya menghadapi pathway rumah sakit dari Singapura? Saya harus
mulai sekarang saya harus benar-benar memikirkan pathway itu caranya bagaimana. Pak Mohtar, kalau mendengar penjelasan Bapak, it is not easy untuk sampai ke sana. Karena kita ada jauh di belakang negara partnership yang maju itu tadi. Gitu. Ya. Ini kan berarti soal timing. Ya, soal timing, soal timing menurut Bapak gimana? Jadi artinya adalah satu, misalnya tentang services ini. Kita pasti adalah harus membuka suatu kesempatan bagi dokter kita supaya bisa ambil kesempatan training di luar negeri. Kalau kita mendatangkan profesor medical itu dari luar negeri untuk mengajar kita, itu pun juga tidak diakui. Wow, seolah-olah kita lebih baik dari situ atau apa sebetulnya? Ya, ini kan sebuah hal yang saya tidak tahu. Jadi inilah saya kira adalah pemerintah harus melihat ini. Kita harus betul-betul serius, and then kita mengundang orang ahli dari luar negeri untuk mendidik kita, atau kita kirim student kita itu ke luar negeri untuk mendapatkan ilmu yang lebih hebat ini, sehingga kita akan bisa menghadapi suatu kompetisi dari Singapura atau dari Malaysia, dari manapun juga. Tetapi kalau sekarang kita adalah tutup pintu, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu juga salah. And then kita mau masuk ke dalam TPP, itu pasti adalah suatu kesalahan yang besar itu. Untuk mengetahui pandangan lengkap Mohtar Riyadi terkait tantangan serta peluang perekonomian Indonesia, bisa Anda saksikan di DBS To The Point malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat.